Terdakwa sudah ada? Sudah ada ya? Bisa dimulai ya? Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan dihadapkan terdakwa. Terdakwa dipersilakan memasuki ruang persidangan. Ya. Silakan rekan-rekan media kalau mau ambil gambar kami persilakan. Cukup ya. Baik, kami silakan kepada rekan media bisa mengatur posisi. Baik ya. Untuk selanjutnya kami tanyakan kepada terdakwa hari ini kondisi kesehatannya seperti apa? Baik. Di bawah, di bawah. Ya. Ya, yang mulia, dari sisi kesehatan, alhamdulillah saya bisa mendapatkan perawatan baik dari dokter dan suster di sekitar. Saya masih dalam tahap pemulihan, masih ada gejala-gejala sakit, tapi alhamdulillah dengan situasi yang steril dalam beberapa bulan ke depan, saya yakin saya akan bisa pulih yang mulia, dan saya menjalani sidang pledoi hari ini. Baik ya. Untuk kan sudah ya dilakukan. Sudah yang mulia, sudah dilaksanakan saya, dan alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang hanya pemulihan selama beberapa bulan ke depan ini. Oke. Untuk pemulihan apakah sesuai jadwal kemarin disampaikan oleh dokter? Betul yang mulia. Betul ya. Jadi selanjutnya tidak ada tindakan berikutnya lagi ya? Belum yang mulia, tapi ada kontrol dan perawatan dari rumah sakit. Ya. Nah, untuk hari ini kan kesempatan saudara bersama advokat untuk membacakan atau mengajukan pembelaan. Dari saudara sendiri siap untuk mengajukan secara pribadi? Siap yang mulia. Siap ya. Ada berapa halaman yang ingin saudara bacakan? Mungkin karena tulisannya besar, tidak lebih dari 50 menit yang mulia. Tidak lebih dari 50 menit. Iya, baik. Sudah sekitar. Untuk advokat dari pembelaannya seperti apa? Baik, yang mulia, kami mengusulkan untuk penyampaian pledoi biar terdakwa lebih dahulu karena pendek. Nanti setelah kita istirahat makan siang, baru kami lanjutkan dengan pihak kami yang mulia. Oke, untuk pledoi dari advokat ada berapa halaman ini yang akan dibacakan? Kami total pledoinya ada 1.400 halaman, tapi tentunya tidak akan kami bacakan semua. Kami sudah siapkan sumbernya yang mulia. Nanti kami akan paparkan. Oh, demikian ya. Jadi untuk mekanismenya nanti kami silakan untuk mengatur ya. Baik, terima kasih. Untuk pledoi dari advokat kira-kira berapa lama waktu ini? Kalau dari terdakwa kan 50 menit, Ya, kira 50 kami menit. kurang lebih sama dengan rekan jaksa penuntut umum kemarin, 4 sampai 5 jam yang mulia. Yes, maksudnya bisa supaya kita atur. Ini kan kita belum isoma. Ya. Kalau memang
dari terdakwa 50 menit, setengah 11, mungkin setengah 12 ya. Kita Selesai. isoma, lalu setelah itu kita mulai. Gitu ya. Ya. Iya. Baik ya terdakwa, jadi biar kita bisa atur waktu, karena dari terdakwa sendiri akan membacakan juga secara pribadi, jadi kita berikan kesempatan lebih dahulu ya. Setelah saudara membacakan, mungkin karena panjang juga dan cukup tebal juga dari pledoi yang kami lihat di depan ini untuk advokat. Setelah itu kita break ya, break isoma, nanti kita buka lagi untuk kesempatan dari advokat ya. Nah, mungkin setelah break itu diaturlah waktunya, karena kita kan setelah itu ada sholat asar, maghrib kan. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum sholat asar, kira-kira waktunya masih bisa dapat. Biar kita Insya tidak Allah. break lagi. Insya Allah, mungkin kita selesai jam setengah 5, jam 5 paling. Ya, maksudnya biar masih ada waktu untuk Ya. sholat asar. Jadi Semoga tidak kita perlu bisa kita on break time lagi kan. Iya, kalau kita bisa on time mulai jam 1 gitu mungkin yang mulia. Ya. Baik. Demikian ya terdakwa. Untuk pembacaan, silakan kalau mau duduk, terdakwa kami silakan, tidak perlu berdiri. Mohon izin yang mulia, kalau diperbolehkan saya ingin berdiri. Oh, ingin berdiri ya, saudara yang lebih tahu. Mohon izin yang mulia kondisi. kami serahkan intinya, pledoinya. Soft copy-nya juga ya. Soft copy-nya udah diserahkan. Hah? Atau yang ditandatangan biar tidak bolak-balik tanda tangannya. Ya. Di tanda tangan dulu baru. Ini, belum tanda tangan. Udah. Ini. Ini. Ya. Ya sekali. Satu sudah. Satu lagi. Ya. Jadi demikian ya penuntut umum, kita sepakat kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaannya ya. Baik. Bisa menghadap sini aja terdakwa. Menghadap ke majelis saja. Izin yang mulia, kalau boleh saya mungkin membutuhkan untuk sekali-sekali melihat istri saya sebagai Ya, dukungan nanti moral. pada saat posisi saudara jatuh mic-nya. Atau mau pakai stand mic ini dulu biar lebih kuat. Itu aja ya, kalau memang biar nggak terganggu. Baik, tapi tetap menghadap ke majelis ya. Ini bacanya nggak hijau. Ya. Cek dulu. Ya, silakan terdakwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan menyampaikan pledoi ini dalam kondisi yang lebih kuat. Saya berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk menjalani perawatan medis di rumah setelah menjalani operasi saya yang kelima. Setelah hampir 9 bulan penjara, sulit menemukan kata-kata untuk menjelaskan kebahagiaan saya saat dapat berkumpul kembali dengan keempat anak saya dalam masa pemulihan ini. Senyuman mereka tidak hanya memulihkan kesehatan fisik saya, tapi juga memulihkan luka batin saya. Berkat kebaikan majelis, saya merasa dimanusiakan kembali. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri saya yang setiap hari berdiri di samping saya. Banyak orang tidak menyadari bahwa bencana ini yang saya hadapi, istri saya lah yang harus memikul beban terbesar, bahwa keempat anak saya masih bisa bahagia meskipun kehilangan ayahnya adalah berkat ketangguhan istri saya. Terima kasih Franka untuk segala-galanya. Terima kasih juga untuk Bapak dan saya dan seluruh keluarga saya yang masih setia duduk di bangku ruang sidang tanpa mengenal letih. Kepada para dokter dan tim medis yang telah merawat saya selama masa tahanan dan masa pemulihan ini. Kepada para ojol yang senantiasa merangkul saya dan mewarnai ruang sidang. Kepada seluruh guru dan dosen yang senantiasa menyuarakan kebenaran. Dan kepada para mahasiswa dan alumni kampus Merdeka yang senantiasa menyemangati saya. Terima kasih juga untuk tim penasehat hukum yang pagi, siang, malam tidak kenal letih. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada para guru-guru besar di universitas kita, kepada tokoh-tokoh hukum dan anti korupsi yang telah turut prihatin dan bersuara untuk keadilan. Izinkan saya juga menyampaikan penghormatan saya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Joko Widodo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, para Presiden Republik Indonesia yang bersama kita hari ini. Berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan, pada hari ini saya dapat berdiri di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaan saya sebagai warga negara. Sebuah hak yang merupakan salah satu pilar paling berharga dari republik yang kita bersama. Dan tentunya saya ingin berterima kasih dari lubuk hati terdalam kepada segenap masyarakat Indonesia yang telah mengikuti sidang ini, yang membantu membuka kebenaran dengan caranya masing-masing. Oleh karena seluruh dukungan dan doa ini, pada hari ini saya tidak berdiri sendiri. Yang Mulia, saya dan istri saya memutuskan untuk terbuka dan jujur mengenai situasi saya kepada ketiga putri kami, umur 6, 7, dan 8. Walaupun sulit bagi anak kecil mengerti konsep seperti pengadilan dan penjara, saya ingin membuka mata mereka terhadap apa yang dilalui ayahnya
Sehingga saat mereka besar, mereka bisa mengerti bahwa pengabdian kadang butuh pengorbanan. Di awal masa tahanan, dunia terasa seperti sudah berakhir. Saya sendirian dalam kurungan isolasi, seolah dibuang begitu saja. Kadangkala saya terbangun di tengah malam di rumah tahanan, dan untuk sekejap saya mengira bahwa ini hanya mimpi buruk. Dan sebentar lagi akan dibangunkan istri saya. Tapi yang saya lihat justru jeruji besi. Tetapi yang mulia, melalui pengalaman yang pahit ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Saat kebebasan dirampas, tidak ada tempat lain bertualang kecuali ke dalam diri kita sendiri. Saya belajar untuk bersabar, suatu hal yang sulit untuk saya. Saya belajar untuk memasrahkan diri kepada Allah di saat-saat yang tergelap. Dan dengan jalannya waktu, perlahan-lahan, saya belajar untuk mengheningkan pikiran saya. Bagi yang belum mengalami penjara, penyiksaan terbesar bukanlah dirampasnya kebebasan, tetapi kepastian yang menghantui pikiran kita dari pagi sampai malam. Bagaimana keluarga saya? Apa yang akan terjadi besok? Apakah dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Penjara di dalam kepala kita jauh lebih menyakiti dari jeruji besi yang mengunci kita. Tetapi di dalam kegelapan itulah saya menemukan cahaya baru. Cahaya baru di dalam diri saya. Penjara melatih saya untuk dapat beriman dalam ketidakpastian. Karena itu, saya dapat berdiri pada hari ini tanpa rasa takut. Siap menghadapi apapun yang Allah akan berikan kepada saya. Hati nurani saya bersih karena kebenaran ada di sisi saya. Yang mulia Majelis Hakim, sejujurnya saya sampai saat ini masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus saya. Seumur hidup saya mengira saya mengerti hukum. Paling tidak apa yang benar dan apa yang salah. Saya sudah memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar tanpa pernah mengorbankan integritas saya. Tapi dalam pengalaman ini, saya menemukan perbedaan yang begitu besar antara apa yang saya pikir benar dan apa yang saya alami dalam proses hukum kita. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satupun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi.
Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah. Sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya 98 juta per sekolah. Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini. Saya dituntut 27,5 tahun di penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa keputusan memilih Chrome OS itu bukan keputusan menteri. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian. Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini mutlak ada di level mereka. Saya dikaitkan dengan kebijakan ini hanya karena tim mengundang saya menghadiri satu meeting Zoom di tanggal 6 Mei 2020, di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri. Dalam kasus ini, kausalitas antara kebijakan dan kerugian negara tidak ada. Kalaupun ada kerugian negara berdasarkan markup atau kemahalan laptop, pemilihan operating system yang gratis tidak mungkin menyebabkan kemahalan harga laptop. Justru mengurangi harga. Faktanya jelas, hanya 3 pihak yang dapat menentukan harga beli laptop. Vendor, LKPP, dan PPK Kementerian. Dalam sidang, semua vendor, PPK, dan saksi LKPP secara serentak menyatakan saya tidak pernah terlibat atau melakukan intervensi dalam proses pengadaan. Kalaupun ada korupsi dalam pengadaan, bukanlah yang seharusnya menjadi tersangka adalah ketiga pihak tersebut. Apakah ada satupun dari ketiga pihak ini yang dijadikan tersangka? Tidak. Dalam persidangan ditemukan aliran uang dari salah satu mitra vendor ke belasan pejabat pengadaan setelah pengadaan selesai sebagai uang terima kasih. Tapi tidak ada yang dijadikan tersangka. Disinilah awal dari proses tukar badan demi prestasi, demi ilusi penegakan hukum. Semua saksi yang menerima uang gratifikasi itu disulap menjadi saksi pemberat. Dan mungkin demi kebebasan mereka, BAP tertulis mereka mengikuti alur penyidik. Tapi alhamdulillah, di dalam persidangan, majelis pun merasa ini janggal. Dan yang mulia hakim membuka kejanggalan dengan menanyakan,
Kenapa berbagai BAP tertulis saksi jaksa persis sama? Seolah-olah di copy paste. Tapi kami melihat tangan Tuhan bergerak. Puluhan saksi jaksa diundang ke sidang. Dan mungkin karena mereka disumpah, kesaksian mereka sangat berbeda dengan BAP tertulis mereka. Sangat mengagetkan melihat jaksa frustrasi dengan saksinya sendiri. Terus mencoba membalikkan kesaksian mereka kepada BAP tertulis. Mengapa begitu penting bagi jaksa untuk terus kembali pada BAP tertulis tersebut? Kalau yang menjadi pertimbangan utama adalah kesaksian dalam persidangan. Meskipun berada di dalam tekanan, saya menghargai kejujuran para saksi jaksa. Mereka serentak mengakui bahwa saya tidak pernah memerintah mereka untuk memilih Chrome OS, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pengadaan, dan saya tidak pernah diberitahu mengenai aliran dana apapun. Lebih dari 50 saksi fakta dan ahli dari JPU. Tidak satu pun yang membuktikan dakwaan. Majelis yang terhormat, di awal kasus ini, saya harus menghadapi berbagai gelombang fitnah yang direkayasa. Mungkin sebagai justifikasi untuk penahanan saya, narasi WhatsApp grup disebarkan sebagai bukti niat jahat saya. Selama berbulan-bulan hoax ini disebarkan, tidak ada satu pun perbincangan WA grup sebelum saya menjadi menteri mengenai pengadaan laptop maupun Chromebook, tetapi terlanjur viral. Orang-orang yang tadinya tidak percaya saya korupsi mulai mempertanyakan kejujuran saya karena fitnah ini. Setelah itu muncul narasi kedua, bahwa Chromebook mangkrak dan tidak berguna di lapangan. Faktanya terbalik. Chromebook sangat dimanfaatkan di kota maupun di daerah-daerah yang mempunyai akses 3G. Melalui fakta persidangan dan menggunakan data login CDM, terbukti 85% dari semua Chromebook yang dibeli sejak tahun 2020 masih digunakan di tahun 2025. Audit BPKP yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024 menyebut 95% murid, 86% guru, dan 57% kepala sekolah memanfaatkan Chromebook. Data tidak bisa bohong. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dari Sabang sampai Merauke atas puluhan ribu komen dan cerita di media sosial mengenai kebermanfaatan Chromebook. Tanpa hadir di ruang sidang pun, para guru se-Indonesia membuka kebenaran yang ada di lapangan. Narasi angka potensi kerugian total loss 9,9 triliun lenyap. Dan dakwaan terpaksa menggeser kerugian negaranya menjadi kemahalan harga laptop. Tetapi penggeseran kerugian itu tidak mudah. Karena saat mulai dihitung, ternyata Chromebooknya dibeli di bawah harga pasar. Harga rata-rata beli Chromebook 5,6 juta rupiah. Sedangkan data dari 2 saksi jaksa yang melakukan survei harga di tahun 2020 menyebut harga rata-rata pasar 6,3 juta. BPKP diminta melakukan perhitungan kerugian setelah saya dimasukkan ke penjara. Tetapi BPKP berada dalam posisi yang sangat sulit.
Yang pertama, BPK satu-satunya institusi yang berhak menyatakan kerugian negara tidak menemukan kerugian. Kedua, dua audit BPKP sendiri yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024 menyebut tidak ada kemahalan harga, tidak ada ketidaktepatan harga maupun indikasi kerugian. Ketiga, Chromebook dibeli di bawah harga pasar. Sepertinya tidak ada harapan untuk membuktikan kerugian. Tetapi akhirnya BPKP memutuskan untuk mengabaikan harga pasar dan menggunakan metode perhitungan rekalkulasi bottom up dengan asumsi margin wajar mereka sendiri. BPKP menyebut harga wajar rata-rata 4,3 juta, suatu harga fiktif yang tidak pernah muncul di pasar. Bahkan semua vendor bersaksi bahwa di harga tersebut mending tidak usah jual. Itu harga rugi. Kalau metode kerugian BPKP diterima, itu artinya semua pengadaan laptop di Indonesia akan menjadi kerugian negara. Yang menarik bagi saya, para ahli kejaksaan, ahli di bidang kerugian negara, pengadaan, ahli audit, semuanya mengutarakan kebingungan yang sama. Mengapa metode perbandingan harga pasar tidak digunakan untuk menghitung kemahalan? Mantan Ketua BPK dan firma auditor forensik internasional Alex Partners menilai metode audit itu cacat dan tidak sah. Mungkinkah kalau metode yang tepat digunakan, hasilnya bukan kerugian, tapi penghematan? Mungkinkah ini alasan jaksa di awal sidang menolak memberikan kami hasil auditnya dengan alasan takut disalahgunakan? Saya menyampaikan ini bukan sebagai tuduhan, Yang Mulia, melainkan sebagai pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Saya dipidana untuk pengadaan laptop Chromebook dengan harga 5 jutaan. Di tahun yang sama, LKPP mengeluarkan surat edaran untuk konsolidasi laptop kantor bagi seluruh instansi pemerintahan, termasuk kejaksaan, termasuk Mahkamah Agung, dengan harga laptop 11 juta rupiah. 2 kali harganya Chromebook. Tetapi yang dituduh kemahalan harga, yang dikasuskan adalah laptop harga 5 jutaan. Argumentasi kerugian berdasarkan kemahalan harga laptop sangat rapuh. Keterlibatan saya dalam pengadaan pun tidak ada. Kausalitas antara kebijakan spek OS dan kemahalan laptop tidak ada. Kelemahan konstruksi hukum ini tiba-tiba muncul secara ajaib kerugian negara kedua, yaitu 621 miliar lisensi Chrome Device Management atau CDM yang dituduh tidak berguna. Tuduhan ini sungguh mengerikan, karena begitu mudah membuktikan bahwa CDM digunakan untuk berbagai fungsi kontrol dalam kementerian. Faktanya, hampir semua negara di dunia menyertakan CDM saat mengadakan Chromebook untuk sekolah. Bahkan jaksa sendiri menggunakan berkali-kali data CDM di persidangan, mematahkan argumennya sendiri bahwa CDM tidak berguna. Kerugian total CDM ini tidak berbasis audit institusi manapun, melainkan hanya opini jaksa
yang disisipkan dalam dakwaan untuk mengaitkan kasus ini dengan Google. Inilah fakta penting yang diburamkan dalam dakwaan. Google tidak pernah terlibat dalam pengadaan Chromebook. Google tidak membuat maupun menjual laptop Chromebook. Google tidak pernah menerima anggaran pemerintahan, anggaran kementerian. Google hanya penyedia software Chrome OS, software yang gratis. Chromebook itu bukan merek laptop. Semua vendor Chromebook juga vendor laptop Windows. Yang menerima keuntungan dari pengadaan ini adalah vendor laptop, bukan Google. Investasi Google kepada Gojek dan pengadaan Chromebook adalah dua kejadian terpisah yang tidak ada hubungannya. Namun hubungan itu dipaksakan di dalam dakwaan. Mayoritas investasi Google ke Gojek sudah masuk sebelum saya menjadi menteri. Bersamaan dengan puluhan investor lain yang juga menyuntikkan dana. Google hanya sebagian kecil dari total investasi yang digalang. Fakta ini seharusnya sudah bisa mematahkan narasi jaksa yang menuduh investasi Google adalah balas budi atas pemilihan Chrome OS. Yang mulia, dalam dunia bisnis, investasi itu bukan suatu hadiah, di mana ada hutang budi yang harus dibayar kembali melalui modus lain. Investor membeli saham baru, perusahaan mendapat modal, pemilik saham lama terdilusi kepemilikannya. Tidak ada lagi hutang piutang, tidak ada quid pro quo atau keperluan balas budi. Saat menjadi menteri, semua para saya, semua posisi saya di Gotoh sudah saya lepaskan. Secara hukum, semua tuduhan konflik kepentingan sudah tidak valid. Saat saya melepas posisi itu, status saya secara hukum berubah menjadi pemegang saham biasa. Seperti ratusan ribu pemegang saham Gotoh lainnya di Indonesia. Ahli hukum korporasi pun telah membuktikan bahwa pemegang saham biasa tidak dapat dikenakan konflik kepentingan kalau tidak ada unsur kendali. Majelis yang terhormat, Gotoh adalah perusahaan TBK dengan ratusan ribu pemilik saham, termasuk pejabat-pejabat pemerintah. Kalau saya dinyatakan bersalah atas konflik kepentingan hanya karena kepemilikan saham Gotoh, berarti semua menteri, semua pejabat negara yang memiliki saham Gotoh bisa dipidana kalau institusi mereka mengadakan barang atau jasa yang dimiliki salah satu investor Gotoh seperti Google. Saya kasih contoh yang mulia. Astra International itu adalah investor Gotoh. Dengan logika yang sama, semua pengadaan mobil Toyota, Daihatsu, Isuzu, motor Honda di Indonesia otomatis akan menjerat pejabatnya kalau mereka terbukti memiliki saham. Ternyata Instagram investor Gotoh. Dengan logika yang sama, setiap instansi pemerintahan yang membayar iklan di Instagram atau Facebook akan menjerat pejabat
kalau terbukti memiliki saham dengan ya, ratusan pejabat akan terjerat isu konflik kepentingan dan dipidana hanya karena mereka memiliki saham di pasar terbuka. Secara hukum, semua tuduhan konflik kepentingan Gotoh dan Google runtuh karena di dalam dakwaan tidak disebut saya memperkaya Google. Tidak ada dalam dakwaan. Kenapa kejaksaan tidak berani mendakwa Google? Bahkan kejaksaan menolak kesaksian 3 petinggi Google yang namanya disebut berkali-kali di dalam dakwaan. Kami sangat bersyukur kepada majelis yang telah menolak keberatan jaksa dan memperbolehkan kesaksian mereka berlangsung. Ketiga saksi petinggi Google bilang mereka pesimis dalam kedua meeting dengan saya. Pesimis karena kami sangat kritis terhadap Chromebook. Men-challenge setiap keunggulan yang dilontarkan Google. Saksi dari Google secara gamblang membantah konflik kepentingan dan keterkaitan investasi ke Gotoh. Karena Google jelas-jelas di bawah regulasi anti korupsi Amerika Serikat yang begitu ketat. Yang mulia, selama persidangan ini tidak ada satupun bukti chat yang menunjukkan bias saya terhadap Chrome OS. Tetapi ada banyak sekali bukti WA chat yang menunjukkan sikap netral dan objektivitas saya. Dalam WA chat 6 Mei 2020, setelah saya diundang ke satu-satunya meeting internal mengenai Chromebook, saya menulis di grup Mas Menteri Kortim, please show both sides of the argument. Saya mendorong tim untuk menampilkan kedua sisi argumen antara Windows dan Chrome. Di tanggal yang sama, saya menantang tim teknologi, termasuk IBAM. Why only some PCs? Why not all PCs? Kenapa hanya sebagian Windows? Kenapa tidak semua Windows? Dan bukti terkuat adalah chat pribadi saya dengan IBAM di Agustus 2020. 2 bulan setelah tim teknis sudah memutuskan Chrome OS. Mohon diingat, Yang Mulia, Tes. Tolong IT, ada IT? Sidang di skors dulu ya. Jadi isi token. Harap pengunjung tenang dulu. Pengunjung mohon tenang ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Skors dicabut, tidak dilanjutkan. Baik, mohon pengunjung bisa menahan diri ya, tidak harus bertepuk tangan atau bersorak ya.
Silakan terdakwa dilanjutkan pembacanya. Bukti terkuat adalah chat pribadi saya dengan Ibam di Agustus 2020. 2 bulan setelah tim teknis sudah memutuskan OS. Mohon diingat yang mulia, satu-satunya chat pribadi saya ke Ibam mengenai Chromebook adalah memberi arahan ke Ibam untuk mempertimbangkan Windows. Dan Ibam setuju. Ya, ini fakta. Saya berkomentar di dalam chat tersebut. Lebih baik semua sekolah dapat laptop daripada semuanya harus Chromebook. Alhamdulillah, semua bukti chat ini terekam. Majelis yang terhormat, mensrea wajib hukum secara hukum karena bukti-bukti WA chat ini. Jaksa punya akses ke seluruh riwayat chat ini. Sekarang pertanyaan saya, di mana bukti chat yang membuktikan sebenarnya? Di mana tandingan chat yang membuktikan saya mengalahkan, memerintah, atau bersekongkol? Di mana ini bukti? Tidak pernah keluar di persidangan karena memang tidak ada. Saya begitu sedih bahwa sidang ini menjadi panggung untuk bukti-bukti yang jelas menunjukkan niat baik, tetapi di framing oleh jaksa sebagai tindakan jahat. Ketidakpahaman jaksa terhadap teknologi, bisnis korporasi, investasi, pajak, saham sering sekali mengaburkan sesuatu yang lazim menjadi suatu hal yang mencurigakan. Begitu banyak contohnya di dalam persidangan yang mulia. Stock split atau pemecahan saham disalahartikan sebagai penerimaan saham baru. SPT pajak perusahaan disalahartikan sebagai bukti penerimaan pribadi. Pembayaran pajak IPO disalahartikan menjadi penjualan saham. Padahal OJK melarang penjualan saham di saat itu. Program PSF Google yang dilakukan di puluhan negara lain untuk membantu pelatihan dan implementasi Chromebook disalahartikan sebagai kickback. Meeting resmi dan transparan dengan pihak Google di mana semua hadir menyebut tidak ada kesepakatan apapun disalahartikan sebagai mufakat jahat. Tetapi keempat meeting saya dengan Microsoft, pemilik Windows, diabaikan. Kata-kata go ahead atau silahkan disalahartikan sebagai perintah. Niat baik melibatkan anak-anak muda dari bidang teknologi disalahartikan sebagai shadow organisasi yang seolah-olah gelap dan menakutkan. Niat baik melepaskan hak suara saham Goto saya untuk menghindari konflik kepentingan disalahartikan sebagai penyamaran kendali. Niat baik saya melaporkan kekayaan saya secara jujur dan utuh lewat LHKPN dan SPT pajak dijadikan senjata untuk menuntut uang pengganti. Majelis Hakim yang mulia, setelah 5 bulan bersidang, tidak ada satupun bukti bahwa saya menerima keuntungan, baik uang maupun saham yang berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Tidak ada laporan PPATK saya menerima
sepeser pun uang atau saham dari kementerian, dari vendor laptop, dari reseller CDM, dari Google, dari PT GI maupun Goto. Tidak ada. Karena tidak ada bukti konkret keuntungan pribadi. Saya begitu sedih dengan narasi baru yang disebarkan. White collar crime atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan. Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya maupun jaksa tidak mengerti modus tersebut. Karena jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan. Saya kadang bingung. Kalau benar saya merencanakan korupsi masif ini sejak awal, untuk apa saya mengundang kejaksaan untuk mendampingi proses pengadaan dari awal sampai akhir? Penting untuk diingat, yang hadir di ruang pengadaan saat PPK bertransaksi di e-katalog LKPP adalah kejaksaan, bukan saya. Kalau saya merencanakan korupsi, kenapa saya meminta BPKP mengaudit pengadaan Chromebook 2 kali? Kalau ada niat memanipulasi pengadaan, kenapa kementerian melaksanakan pengadaan lewat e-katalog LKPP, di mana kementerian tidak dapat mempengaruhi seleksi vendor maupun harga tayang? Koruptor macam apa yang akan mengundang 3 institusi eksternal untuk memeriksa hasil korupsinya? Dalam dakwaan, saya dituduh bersekongkol dengan terdakwa lainnya untuk meloloskan spesifikasi Chrome OS. Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa, Mulyad Shah dan Sri Wahyuningsih, adalah direktur, 2 level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, Yang Mulia. Saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka. Mereka mengaku tidak mengenal saya, tidak pernah berkomunikasi secara langsung, dan tidak pernah diajak meeting bersama. IBAM pun baru saya kenal setelah dilantik menjadi menteri. IBAM tidak ada kaitannya ke Google maupun ke Goto. Justru perusahaan IBAM sebelumnya, Bukalapak, adalah kompetitor dari Goto. Tapi fakta ini semua diabaikan oleh kejaksaan. JPU meyakini saya bersekongkol dengan mereka tanpa bukti chat, tanpa bukti meeting, tanpa bukti apapun. IBAM menyatakan bahwa dia diancam untuk memberikan kesaksian palsu saat tahap penyidikan. Dia diminta menyatakan bahwa saya memerintahkan dia untuk memilih Chrome OS. Tetapi IBAM menolak untuk bohong. Dan dia dijadikan tersangka 3 minggu kemudian. Walaupun banyak yang kecewa bahwa IBAM divonis bersalah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua majelis hakim, Hakim Eri Yusman dan Hakim Andi, yang telah memberikan IBAM keputusan bebas. Keputusan IBAM adalah momen historis bagi hukum tipikor. Belum pernah setahu saya
ada kasus besar di mana ada dua, bukan satu, ada dua dissenting opinion yang bertolak belakang dengan vonis. Dan saya berdoa bahwa dua suara tersebut menjadi pertimbangan utama bagi hakim lainnya dalam keputusan saya dan keputusan banding IBAM. Yang mulia, banyak fakta yang sudah dibuktikan dengan dokumentasi yang kuat, tetapi diabaikan oleh JPU. Saya bukan pakar hukum, tetapi setahu saya, tujuan sidang itu adalah untuk mencari kebenaran. Apabila tim hukum sudah menjawab tuduhan dengan bukti yang kuat, bukankah seharusnya JPU menerima fakta itu? Atau paling tidak mengcounter argumen kami dengan bukti lainnya. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Contohnya, opini jaksa bahwa Chromebook tidak bisa digunakan tanpa koneksi internet yang stabil. Saksi guru Pak Arbi dari Papua langsung membawa Chromebook ke sidang, dimatikan internetnya, dan menggunakan Chromebook secara offline. Berbagai aplikasi dibuka dan digunakan di depan mata majelis. Chromebook bisa berfungsi 100% offline, meruntuhkan argumen bahwa Chromebook membutuhkan koneksi internet kuat untuk bisa dimanfaatkan. Tuduhan bahwa saya mengunci spek Chrome OS melalui Permendikbud DAK 5 tahun 2021 sudah berkali-kali dipatahkan. Permendikbud DAK ini adalah kekeliruan investigasi karena permen ini tidak ada hubungannya dengan pengadaan di kementerian. Ini adalah pedoman penggunaan DAK fisik Pemda. Anggaran dan pengadaan yang dilaksanakan Pemda secara hukum administrasi negara bukan tanggung jawab menteri. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan Chromebook di bawah kementerian. Dalam sidang sudah dibuktikan bahwa Permendikbud DAK adalah Permendikbud rutin tahunan yang dilindungi Undang-Undang Administrasi Negara. Permen ini wajib melampirkan belasan dokumen teknis yang diputuskan oleh direktorat masing-masing. Di tahun 2018, Permendikbud DAK Pak Muhajir, lampirannya mengunci Windows OS. Di tahun 2020, Permendikbud DAK saya, lampirannya mengunci Windows OS. Di Permendikbud DAK 2021, karena tim teknis sudah memutuskan Chrome OS di tahun sebelumnya, lampirannya mengunci ke Chrome OS. Yang mulia, kalau penguncian spek OS itu adalah bukti perlawanan hukum, apakah artinya semua menteri sebelum saya juga harus dipidana? LKPP, institusi tertinggi dalam pengadaan pemerintah, dalam surat edaran mereka mengunci spek laptop Windows OS untuk seluruh instansi pemerintahan. Apakah LKPP juga harus dipidana karena mengunci spek laptop ke Windows OS? OS itu bukan merek laptop. Mau OS-nya Chrome maupun Windows, merek pembuat laptopnya juga nama-nama yang sama. Yang mulia, berulang-ulang kali telah dibuktikan bahwa uang 809 miliar itu adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gotoh yang tidak melibatkan saya dan tidak melibatkan Google. Dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut.
Pernyataan lebih dari 5 saksi beserta bukti transferannya sudah ditunjukkan di persidangan. Uangnya 100% kembali ke rekening Gotoh di hari yang sama, tetapi dijadikan sebagai dasar uang pengganti saya dalam tuntutan. Apakah masuk akal bahwa saya menerima 809 miliar, jumlah yang lebih besar dari dugaan pendapatan Google 621 miliar dari lisensi CDM? Kalau benar ini korupsi, mungkin ini korupsi terhebat dalam sejarah, karena kickback-nya lebih besar dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. Dan yang lebih miris lagi yang mulia, apa hubungannya transaksi ini dengan pengadaan Chromebook? Apa? Jaksa secara gamblang mengambil nilai kekayaan dari LHKPN saya di tahun 2022 sebesar 4,8 triliun dan digunakan seutuhnya sebagai besaran uang pengganti dengan alasan saya tidak dapat menjelaskan dari mana kekayaan itu. Yang mulia, dengan segala kerendahan hati, nilai saham Gotoh yang saya laporkan secara jujur, terbuka, dan utuh setiap tahun dalam LHKPN bisa diakses secara publik. Semua pengamat pasar saham mengetahui bahwa harga saham Gotoh melambung saat IPO di tahun 2022, lalu turun drastis di awal 2023. 4,8 triliun adalah murni nilai kekayaan saya di atas kertas, di puncak nilai saham saat IPO, dengan saham yang sudah saya miliki 5 tahun sebelum menjadi menteri. Dan inilah yang sulit saya pahami, yang mulia. Tuntutan uang pengganti yang harus saya bayar adalah 3 kali lipat dari kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Dan 10 kali lipat dari nilai kekayaan saya di akhir masa jabatan. Pemahaman saya, uang pengganti itu harus dibuktikan aliran dana yang nyata langsung berasal dari uang negara. Sudah dibuktikan tidak pun uang negara masuk ke dalam kantong saya maupun ke Gotoh. Apabila saya dikenakan uang pengganti, tidak akan ada pejabat yang mau jujur mengumumkan kekayaannya. Majelis yang terhormat, meskipun saya tidak melakukan korupsi, kadang saya merasa akan jauh lebih mudah untuk menerima musibah ini kalau saya terbukti melakukan kesalahan administratif, atau mungkin saya lalai dalam pengawasan sehingga tanpa sengaja saya menyebabkan kerugian negara. Tetapi kenyataannya, fakta persidangan tidak membuktikan kesalahan dalam administrasi, tidak membuktikan bahkan adanya kerugian negara. Faktanya yang mulia, Chromebook ini menghemat anggaran dan berdampak besar bagi jutaan murid dan guru di seluruh Indonesia. Semua prosedur sudah dijalankan dengan azas keberhati-hatian. Sungguh miris bahwa dakwaan menyebut Chromebook tidak berdasarkan kebutuhan nyata. Padahal di masa COVID, hampir semua guru berteriak membutuhkan sarana TIK secara serentak. Yang mulia, saya sadar saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya menjadi menteri di umur 35 tahun tanpa pengalaman di pendidikan, birokrasi, maupun politik. Di sektor swasta,
Semua itu serba cepat. Kejujuran berpendapat dihargai, dan semua keputusan berdasarkan data. Di dalam pemerintahan, gerak cepat bisa beresiko. Kesan sering diartikan sebagai kesombongan dan pertimbangan politik. Harapan saya dengan membawa profesional muda berprestasi masuk ke dalam pemerintahan, kementerian bisa menjadi lebih gesit dan lebih efektif. Walaupun strategi ini berhasil, tidak saya antisipasi dalam besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu. Banyak juga yang tersinggung karena mereka merasa tidak dihargai. Harus saya akui, saya memang amatir di bidang politik. Berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan langsung dengan program saya. Sehingga banyak sekali pihak yang tersinggung. Saya kurang sowan ke berbagai tokoh karena saya tidak memahami seluk-beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan karena ingin masuk ke materi secepat mungkin dan terlihat tidak santun. Saya kadang pelit waktu dengan media karena saya merasa lebih penting kerja nyata daripada kelihatan bekerja. Ya, semua perilaku ini dihargai. Tetapi di dalam pemerintahan, ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, di mana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas. Saya begitu gigih melakukan transformasi yang cepat. Saya tidak merangkul pihak-pihak lama dalam upaya perubahan tersebut. Saya meremehkan ritual politik. Padahal itulah yang dapat membuat perubahan yang berkesinambungan. Karena didukung semua pihak. Saya, untuk berikutnya, yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik. Karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar. Yang mulia, pengadaan laptop hanya satu bagian kecil dari program digitalisasi pendidikan. Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa hal yang lebih krusial adalah pengembangan platform teknologi yang terpadu, yang bukan hanya memberikan akses belajar, materi belajar dan mengajar, tetapi menutup celah korupsi dan kerugian negara. Penggunaan teknologi meningkatkan seluruh transparansi, transparansi anggaran, transparansi kegiatan. Namun, banyak sekali pihak yang tidak menginginkan transparansi tersebut. Platform Merdeka Mengajar, aplikasi yang digunakan lebih dari 2 juta guru di Indonesia, menghilangkan berbagai acara pelatihan offline berbayar yang menguntungkan berbagai pihak. Triliunan anggaran yang biasanya dikerahkan untuk pelatihan kurikulum lenyap dengan pelatihan gratis via aplikasi. Nasional berbasis komputer yang beralih dari materi hafalan ke logika dan analitik, bisnis bimbel dan buku soal
yang terus membebani orang tua dan menutup jual beli bocoran soal yang menjadi sumber pendapatan banyak oknum. Pemutahiran siprah atau e-commerce untuk sekolah menutup celah permainan anggaran antara oknum Pemda dan sekolah. Dengan digitalisasi PPG online dan seleksi kompetensi P3K online, permainan bawah meja untuk mendapatkan sertifikasi dan status ASN lenyap seketika. Yang mulia, teknologi bukan hanya menjadi alat perubahan. Teknologi adalah senjata terbaik melawan korupsi dan bocornya anggaran pendidikan. Ironi dari kasus ini adalah selama saya menjabat, saya terus berjuang melawan korupsi dengan mendigitalisasi segala tata kelola sistem pendidikan. Transparansi yang saya bangun itu ternyata dilawan balik. Seperti yang dikatakan seorang mantan dirjen saya dan budayawan, masa lalu sedang menyerang masa depan. Inilah konflik yang sedang terjadi di seluruh negara kita. Sedang bertengkar dengan masa depan. Yang ingin bentrok dengan kelompok yang ingin menjaga status quo. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan gesekan ini. Di seluruh Indonesia, dalam setiap institusi, dalam setiap komunitas, gesekan ini terjadi. Bagi anak muda di luar sana yang telah berupaya melakukan perubahan, ketahuilah ini, kalian tidak sendirian. Dan walaupun jalan hidup kalian penuh dengan tantangan, sadarilah bahwa perasaan itu dialami oleh setiap penggerak perubahan di sejarah negara kita. Keresahan adalah cikal bakal dari perubahan. Yakinilah itu. Yang mulia, seluruh kita frustrasi dengan persepsi bahwa negara kita harus diremehkan. 16 tahun saya hidup di luar negeri. Jarang sekali orang mengenal Indonesia. Saya kembali ke tanah air untuk berkarya. Karena saya percaya pada potensi bangsa. Dan saya ingin kita dihormati dunia. Saya mendirikan Gojek bukan untuk menciptakan unicorn. Melihat potensi para ojek yang selalu diremehkan orang lain. Banyak orang melihat ojek sebagai sumber permasalahan di jalanan. Tetapi saya melihat ojek sebagai sumber daya manusia terpenting untuk ekonomi kita. Di awal perjalanan Gojek, saya pun ditertawakan. Sudah jauh sekolah di Harvard, malah buat bisnis ojek. Bertahun-tahun tidak ada yang mau investasi, tidak ada yang percaya potensi ojek. Tapi saya tahu, karena saya sehari-hari bersama mereka, bahwa para ojek itu punya potensi yang sangat besar. Mereka bisa profesional, mereka bisa dipercaya, mereka bisa melakukan berbagai hal yang kompleks. Saya tidak melihat ojek sebagai driver. Saya melihat ojek sebagai manusia yang kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan dukungan teknologi, bisa menjadi pilar ekonomi bangsa. Dan ternyata benar. Jutaan UMKM dan puluhan juta masyarakat
di seluruh Indonesia sekarang bergantung pada ojol. Melihat ojol dimanusiakan, melihat mereka dihormati, bahkan disapa oleh pemimpin bangsa. Ini adalah kebahagiaan terbesar saya. Inilah yang menjadi misi hidup saya, menyadarkan setiap orang atas potensi di dalam dirinya. Di dunia pendidikan saya melakukan yang sama. Impian saya adalah untuk menyalakan obor perubahan dalam setiap guru, agar cahaya tersebut dapat menyinari murid-murid mereka. Semua yang saya lakukan, mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi P3K, perubahan kurikulum, perubahan asesmen, sampai dengan digitalisasi sekolah, adalah untuk memberi para guru suatu kesempatan. Kesempatan bagi setiap guru di negara kita untuk bangun dari rutinitas mengajar mereka. Kesempatan untuk menyadari bahwa inovasi dan kreativitas itu dimulai dari dalam ruang kelas. Kesempatan bagi para guru untuk mengembangkan dirinya tanpa batas fisik dan menyadari betul kekuatan yang ada di tangannya. Saya sedih sekali mendengar fitnah bahwa saya tidak pernah berkunjung ke daerah sebagai menteri. Padahal saya sering sekali ke daerah. Tetapi saya tidak pernah bawa rombongan media. Saya tidak mengunjungi kepala daerah atau membawa rombongan DPR sehingga masuk berita. Saya ke daerah dengan satu tujuan, berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah. Kita duduk bersama di berbagai pelosok di Indonesia, membahas tantangan yang mereka hadapi, menanyakan kebutuhan mereka, dan mencatat kritik-kritik mereka. Saya Mendikbud pertama yang menginap di rumah guru di kampung-kampung, bahkan menginap di perpustakaan di tengah hutan hanya untuk melihat sekolah rimba dengan mata saya langsung. Dari interaksi ini, saya melihat potensi yang luar biasa dari guru-guru kita yang jarang dilihat banyak pemimpin. Saya menyadari kalau mereka diberikan sedikit saja kemerdekaan, kalau mereka diberikan sedikit saja sarana pembelajaran, kalau mereka diberikan sedikit saja kesejahteraan, mereka bisa menggerakkan satu negara dari dalam ruang kelas mereka. Dalam setiap sesi diskusi di daerah dengan guru, hampir selalu ada beberapa guru yang menangis kepada saya. Mereka tidak menangis karena gaji mereka rendah. Mereka tidak menangis karena fasilitas mereka tidak memadai. Mereka menangis karena mereka baru menyadari apa artinya menjadi guru yang merdeka. Bukan kembali filsafat Ki Hajar Dewantara dalam dirinya setelah hanya menjalankan administrasi pendidikan. Mereka menyadari bahwa tugas mulia mereka adalah memerdekakan potensi setiap murid kelasnya. Banyak sekali kepahitan yang saya alami sebagai menteri. Tetapi kebahagiaan terbesar saya adalah bertemu guru yang menemukan kekuatan besar dalam dirinya yang belum pernah mereka sadari. Itulah kenapa saya menerima amanah sebagai Menteri Pendidikan. Itulah kenapa saya melakukan digitalisasi pendidikan. Bukan untuk menambah kekayaan saya,
bukan demi ambisi politik. Saya mengabdi murni untuk menjaga masa depan negara yang saya cintai. Banyak yang berkomentar sejak kasus ini dimulai. Salah Nadiem cuma satu, kok mau menjadi menteri, padahal sudah nyaman di Gojek. Saya mau menanggapi komen ini dengan pertanyaan sederhana. Kalau semua orang berprestasi, menolak amanah untuk mengabdi karena sudah nyaman, apa jadinya masa depan negara kita? Justru karena saya sudah dianugerahi Allah dengan kemampanan finansial, rasa tanggung jawab saya kepada negara menjadi lebih besar. Itulah mengapa saya mempertaruhkan segala-galanya. Keuangan saya, reputasi saya, ketenangan hati saya dan keluarga saya untuk mengabdi kepada negara. Kesempatan mencari uang akan selalu ada di hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup. Saya harap di kemudian hari anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara. Mohon tidak bertepuk tangan ya. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancur kita dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini abdinya? Saat saya menerima amanah menjadi menteri, saya berharap saya bisa memotivasi anak-anak muda lainnya untuk mengabdi kepada negara. Dan ternyata berhasil. Ratusan anak muda mulai bergabung di pemerintah, mengorbankan gaji besar mereka. Tapi hanya kriminalisasi yang terjadi, arus pengabdian ini dapat berputar balik 180 derajat dalam sekejap. Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita. Bukan hanya profesional muda, pejabat negara maupun investor juga menggigit jari menunggu keputusan majelis. Berita kasus-kasus janggal di Indonesia sudah mendunia. Ketidakpastian hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan penurunan harga saham dan juga nilai rupiah. Komunitas bisnis melihat presiden buruk dari kasus ini karena mereka tidak mengerti kenapa kasus ini bisa masuk ruang sidang. Kepastian hukum adalah pilar utama dari pertumbuhan ekonomi. Dan kasus ini adalah salah satu ujian terbesarnya.
keputusan majelis dapat memulihkan kecemasan publik dan memberi harapan baru. Tetapi dapat juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat yang sekarang sudah semakin rapuh. Gemuruh di luar ruang sidang tidak dimulai dengan kasus saya. Gerbong kereta kriminalisasi sudah dimulai jauh sebelum saya. Pak Tom, Bu Ira, Idam, dan puluhan lainnya yang sampai saat ini belum dibebaskan. Belum pernah saya melihat begitu banyak aktivis anti korupsi serentak menyuarakan alarm keras bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang senyap pemberitaan, senyap dalam pembelaan. Orang-orang jujur yang terbawa dalam arus deras kriminalisasi yang berkedok sebagai penegakan hukum. Di dalam rumah tahanan, saya senantiasa bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Hari ini, saya mendapat jawabannya. Saya sadar bahwa musibah ini sebenarnya adalah amanah mulia yang dibungkus dengan tragedi. Mungkin Allah ingin saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi. Saksi atas apa yang sedang terjadi kepada terlalu banyak orang baik di negeri kita. Kasus ini bukan lagi mengenai satu orang yang dizolimi. Saya dipenjara atau tidak, saya dimiskinkan atau tidak, itu sudah di tangan Tuhan dan di tangan Yang Mulia. Tapi momen ini, momen dalam sejarah ini, milik kita semua. Mohon cukup tanda tangannya ya. Cukup tepuk tangan. Di balik setiap kekecewaan kita sebagai warga negara Indonesia, di balik setiap jeritan kita untuk keadilan, adalah suara batin halus yang melandasi kritik tersebut. Semua kritik datang dari kepedulian. Dan semua kepedulian datang dari rasa cinta. Kami berteriak untuk keadilan karena rakyat masih cinta dengan negara ini. Saya masih cinta dengan negara ini. Negara ini negara yang kuat. Akan meruntuhkan negara ini. Bukan kelangkaan pekerjaan. Bukan kelangkaan investasi. Bahkan bukan kelangkaan talenta. Yang akan meruntuhkan negara ini adalah kelangkaan harapan. Majelis yang terhormat, di tengah segala kesulitan yang dialami negara kita, Yang Mulia diberikan kesempatan untuk memberikan harapan baru untuk Indonesia. Dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada majelis hakim, berikanlah harapan itu kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan terdakwa bisa duduk. Mohon tenang pengunjung. Mohon tenang pengunjung ya. Cukup. Silakan terdakwa duduk. Terdakwa silakan duduk.
Baik ya, demikian sudah kita dengarkan pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa secara pribadi. Untuk selanjutnya tadi kita sepakat pembacaan pledoi atau pembelaan dari advokat kita agendakan setelah break ya. Jam 1 bisa, 1 jam? Bisa ya? Penuntut umum gimana? Bisa ya? Baik, kita break isoma untuk ke depan 1 jam dari sekarang, berarti jam 13.00 kita buka kembali sidang di SKOS.